Selamat datang di channel Muhammad Eko Wahyudi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke, alur cerita pada kali ini akan membahas terkait seorang Demon King yang ingin menjadi seorang manusia. Scene pertama kita diperlihatkan oleh MC kita yang ingin hidup, dimana MC kita yang bernama Kim Yisak sedang melaksanakan cek kepada dokter, dimana dia mendapatkan penyakit yang belum pernah ada obatnya. Ia pun diagnosa hidupnya akan kurang lebih 1 tahun. Dokter pun berduka cita atas hal yang dia alami. Ia pun terus berjalan di tengah keramaian. Ia pun sangat menyesali terhadap apa yang ia alami dan berkata, mustahil ini bisa terjadi. Dia sudah mengadipkan diri sebagai seorang korporat budak yang bekerja keras tanpa henti. Namun hasilnya dia akan mati pada akhirnya. Dia pun sampai didorong oleh seseorang yang menyuruhnya menyingkir dikarenakan dia berjalan di jalan raya yang sangat ramai tanpa melihat rambu-rambu lalu lintas. Dia pun bergumam pada dirinya di mana hidupnya tinggal beberapa bulan lagi sehingga ia akan menemui kematiannya. Dia pun frustasi, ditambah dia baru saja memenangkan sebuah lotre yang mana hadiahnya tersebut sangatlah besar. Namun apalah daya, pada akhirnya dia akan menjadi seorang mayat. Akhirnya dia pun berkeinginan ingin hidup dan menikmati hasil jackpot yang sudah ia miliki. Dia pun meronta dan meminta tolong kepada siapapun dan dia berkeinginan untuk terus hidup. Namun pada akhirnya penyakitnya lah adalah sebuah penghalangnya. Ia pun bangun di tengah kegelapan. Dia pun mendapatkan dirinya. Dia sudah bereinkarnasi menjadi seorang skeleton. Dia pun bergumam, dia ingin mati, tetapi kenapa menjadi makhluk rendahan seperti ini? Dia pun terus berjuang meskipun dia adalah seorang skeleton biasa. Dia pun berjanji akan terus berjuang untuk hidupnya. Ia pun terus berjuang membunuh semua makhluk-makhluk yang mengganggunya, termasuk makhluk-makhluk demon-demon yang tidak tergali. Ia pun menggunakan pedangnya untuk terus membunuh semua yang telah mengganggunya. Ia pun berkeinginan untuk menjadi seorang manusia. Dia pun terus menghunuskan pedangnya hingga pada suatu saat dia menemukan sebuah monster yang sangat kuat. Dia pun yaitu seorang Goblin King. Ia pun menghajar MC kita, namun MC kita dengan sigapnya langsung menghunuskan pedangnya untuk menghajar monster tersebut. Ketika berhadapan lawan satu, MC kita pun sedikit gemetar, tapi pada akhirnya MC kita pun menggunakan jurus kekuatannya untuk membunuh seorang Goblin King tersebut. Goblin pun mati ditebas oleh MC kita dengan pedang yang ia miliki. Ia pun bergumam pada akhirnya ia akan berhasil menjadi seorang manusia lewat perjanjiannya dia dengan seorang dewa. Di sini MC kita belum sadar ya kalau dia itu sedang dimanipulasi. Ia pun terus memberontak demon-demon kecil yang terus mengganggu wilayahnya. Pada akhirnya ia pun menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Pada akhirnya dia disambut meriah oleh pasukannya dan dia berjanji akan berevolusi menjadi seorang manusia. Bahan pun menyebutnya dengan The King yang membawa perdamaian pada demon-demon yang dalam ini sedang mengalami kehancuran. MC kita pun sangat beringai terhadap apa yang ia alami. Bahannya pun menyebutnya dengan Yisa, padahal namanya sendiri adalah Kim Yisa. Tetap saja MC kita pun tidak memperdulikannya dan terus percaya bahwa pada akhirnya ia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu tujuan akhirnya ingin menjadi seorang manusia yang dapat merasakan rasa sakit dan rasa makanan yang sudah ia inginkan sejak terakhir
dia dipindahkan ke dunia tersebut. Para dewa yang menyaksikan kematian para pemberontaknya tersebut menjadi sedikit takut terhadap MC Gita. MC Gita pun menghadap kepada dewa tersebut dengan penuh rasa hormat, di mana sang dewa tersebut pernah memberikan janji kepada MC Gita bahwasanya ketika dia membasmi pemberontak demon-demon yang sangat kejam, ia akan mengabulkan MC Gita, yaitu menjadi seorang manusia. Para dewa pun bergemuruh terhadap apa yang terjadi tersebut. Ada pula dewa yang sedang berdiskusi terhadap apa yang telah terjadi, padahal MC Gita menyadari apa yang sedang ia bicarakan. Kemudian seorang dewa pun mengatakan, bisakah kau melakukan sesuatu lagi untukku? Sang MC Gita pun yang menyadari bahwa dirinya yang sudah dikhianati, ia pun marah. Langsung dia menggunakan kata-kata mutiranya kepada sang dewa, serta menggunakan demoniknya untuk menekan semua para dewa yang ada di ruangan tersebut. Para dewa pun panik terhadap apa yang sedang terjadi. Sang dewa pun mengatakan, inilah yang saya takutkan ketika bekerja sama dengan seorang Demon King. Ketika kita melanggarnya, dia akan sangat marah. MC kita pun sangat marah, karena pada akhirnya perjuangannya dia pun akan sia-sia, di mana keinginannya untuk menjadi seorang manusia tidak dikabulkan oleh para dewa tersebut. Dewa pun panik menyuruh MC kita untuk tenang dan memberikan dia waktu untuk mengabulkan keinginannya tersebut. Namun MC kita yang sudah marah terhadap para dewa, ia pun terus menggunakan skillnya untuk menekan para dewa yang sedang ada di ruangan tersebut. Kita lihat para dewa pun sangat panik terhadap kekuatan overpower yang ditunjukkan oleh MC kita. MC kita pun tertawa dengan terbahak-bahak. Namun pada suatu ketika, mana dari MC kita pun lenyap, di mana kita tahu seorang dewa mengatakan sangat disayangkan makhluk yang rendahan tersebut berani berdiskusi dengan seorang dewa. Dia pun mengeluarkan sebuah artefak yang dapat mengunci kekuatan seorang demon dan menuliskan Ishak kepada makhluk kecil. Akhirnya MC kita pun tidak dapat menggunakan kekuatannya dengan maksimal. Para dewa pun bergumam, kau adalah makhluk kerendahan yang dapat berdiskusi dengan kami, seharusnya kau memiliki kehormatan. MC kita pun tidak sambil bingung, dia pun berkata, pada akhirnya kalian akan terus mengabaikan dasar para dewa yang tidak dapat dipercaya, ungkapnya. Ia pun bergumam, dia akan meledakkan dirinya daripada menjadi sebuah mainan untuk para dewa tersebut. Para dewa pun panik terhadap apa yang ia alami. Para dewa pun takut dirinya akan mati. Dewa pun ada yang sampai mengucapkan kata berhenti kepada dirinya agar dirinya berhenti melakukan hal bodoh tersebut. Ledakan pun bergumam di aula tersebut yang menyebabkan para dewa-dewa panik terhadap apa yang terjadi. Kemudian kita diperlihatkan seorang dewa mengatakan, wah, dia sudah bunuh diri. Namun seorang dewa yang menggunakan artefak mengatakan bahwa kita berhasil menyegel seorang Demon King yang membuat masalah tersebut. Ya, sepertinya begitu. Tapi kita tidak boleh lengah. Kita harus menunjuk seorang utusan untuk turun ke bumi untuk membasmi para demon, yaitu yang disebut dengan disaster, yaitu sebuah wadah sign yang diberikan kekuatan oleh para dewa untuk membunuh semua para Demon King yang ada di dunia ini. Kita pun diperlihatkan sang dewa tadi yang memegang sebuah seperti alat yang dimana yang sudah diubah menjadi seorang makhluk kecil, dan dia berkata dia akan bermain-main dengan Demon King sialan yang sudah membuatnya sangat terluka tadi. Ujarnya seperti itu. Kita diperingatkan oleh pikiran MC kita yang hitam. Kemudian dia bergumam, dia sudah ditipu oleh para dewa. Namun ketika dia membuka, mendapati dirinya yang menggunakan tangan kecil, ia pun bergumam, apakah dia sudah direinkarnasi? Aku punya tangan, apa ini?
Kenapa tubuhnya sangat kecil? Apakah ini tubuh manusia? Apakah ia berhasil? Dia pun menampakkan dirinya yang sudah menjadi seorang manusia. Apakah para dewa tersebut gagal untuk menyegelnya? Ia pun merasakan bahwa dirinya yang sudah mendapatkan seorang tangan dan menjadi seorang manusia. Tetapi dia pun terbangun. Ada seorang pelayan yang mengatakan, akhirnya Sain sudah bangun. Namun kamu harus tidur. Aku sedikit kecewa kamu sudah bangun. Tapi kami punya pekerjaan yang harus menidurkan kamu, ucap para pelayan tersebut. Sang MC kita pun panik. Tidur selamanya? Apakah pada akhirnya akan disuruh mati lagi? Tunggu, ucap MC kita. Aku akan mati lagi. Tidak, ucap MC kita dengan wajah yang tidak terima. Akhirnya, kenapa aku harus mati lagi? Padahal aku baru saja mati. Kenapa aku harus mati lagi? Ucapnya dengan tenang. Baru juga login sudah disuruh logout. Terima kasih sudah menyimak akun ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Jangan lupa untuk like video tersebut agar Mimin terus semangat dalam terus berkarya.